Kita akan berdoa. Kembali Bapa dalam surga, kami datang merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu untuk menyambut firman-Mu. Kami mohon Engkau menolong kami dengan kuasa Roh-Mu, mulai dari hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, karena hamba-Mu terbatas, baik hikmat, kekuatan, kuasa, jangkauannya. Sebabnya kami merindukan Roh-Mu yang turut bekerja, mengurapi semua yang mendapat kesempatan mendengar firman Tuhan, mengurapi hati, pikiran, konsentrasi, telinga, supaya segenap hidup ini kami persiapkan untuk menyambut firman Tuhan. Kami diberkati melalui firman Tuhan. Kami sudah persembahkan doa ini ke hadapan Allah Bapa dalam surga. Kami alaskan hanya dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Segala hormat, puji syukur, kebesaran, kemuliaan, selanjutnya kita persembahkan ke hadapan hadirat Bapa dalam surga dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sampaikan salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bagian firman Tuhan yang masih berhubungan dengan buah roh. Kalau kesempatan yang lalu buah roh itu berupa kasih, sukacita, ya, kalau kehidupan kita, tubuh kita menjadi rumah Allah sebagai tempat kediaman Roh Kudus, pasti dari kehidupan kita akan mengeluarkan buah. Itulah buah kasih dan sukacita. Untuk saat ini saya akan menekankan buah roh berikutnya, itulah damai sejahtera. Kita baca kembali Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Ya, sampai kalimat ini saja, karena saya akan menekankan bagian buah roh yang berupa damai sejahtera. Dan tentunya berkat damai sejahtera ini adalah berkat yang sangat-sangat diperlukan oleh umat Tuhan. Kalau kita perhatikan firman Tuhan, hampir semua surat-surat yang disampaikan itu salamnya salam kasih karunia dan damai sejahtera. Terutama di pembuka surat, tapi kalau di penutup surat, kebanyakan salamnya itu adalah kasih karunia. Dan dengan adanya salam, itulah salam damai sejahtera, tentunya itu diharapkan bagi umat Tuhan yang menerima firman Tuhan dalam surat-surat itu dapat merasakan damai sejahtera. Karena kalau saya renungkan, kenapa disampaikan salam? Ya, dan kalau kita perhatikan bahwa salam itu bukan sekedar ucapan, bukan sekedar kebiasaan,
Tetapi itu memang sungguh-sungguh perlu. Itu sebabnya Tuhan Yesus pada waktu mengutus 12 muridnya, ya, yang kemudian 12 muridnya itu mendapat jabatan rasul. Di antaranya ya memang banyak pesan ya, tapi di antaranya dipesankan kalau kamu masuk ke sebuah rumah, kalau rumah itu menerima kamu, tinggallah kamu di dalamnya. Tetapi kalau rumah itu menolak kamu, maka kamu pergi mencari tempat yang lain, dan damai sejahteramu itu akan kembali kepadamu. Ya, jadi pasti ya kalau murid-murid itu yang diutus oleh Tuhan masuk ke sebuah rumah, ya pasti menyampaikan salam. Dan tentunya salamnya itulah salam damai sejahtera. Karena salam damai sejahtera itu bukan saja dituliskan dalam surat-surat kiriman, khususnya oleh Rasul Paul. Nyatanya salam damai sejahtera itu juga diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, menemui murid-muridnya yang dalam keadaan takut kepada orang Yahudi, berkumpul di sebuah ruangan yang terkunci. Tuhan dalam tubuh kebangkitan datang, hadir di tengah-tengah mereka. Memang sesaat murid-murid menjadi takut karena tahu kalau ruang itu terkunci, dan pada waktu pertemuan itu Tuhan Yesus tidak ikut. Kok tahu-tahu Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka? Ya tentunya mereka takut kalau itu hantu yang menyerupai dengan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, ini aku, jangan takut. Sebab kalau hantu itu tidak berdaging dan tidak bertulang. Dan dalam Injil Yohanes pasal 20, di sana kemudian Tuhan mengucapkan salam, itulah salam damai sejahtera bagi kamu. Dan itu tidak diucapkan cuma satu kali, tetapi diucapkan sampai 2 kali. Ya, kita akan baca ayat itu. Injil Yohanes pasalnya yang ke-20. Di sana kalau kita baca dari ayat 19 sampai ayat 23 perikopnya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kita akan baca 2 ayat 19 dan 21. Ayat 19, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka
dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan salam ini diucapkan oleh Tuhan tidak hanya satu kali. Diucapkan kembali pada ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ya, dari ayat ini kita mendapatkan kesimpulan, mendapatkan pengertian bahwa damai sejahtera itu sungguh-sungguh penting. Damai sejahtera itu sungguh-sungguh diperlukan. Ya, pada waktu Tuhan Yesus datang di tengah-tengah murid-murid yang berkumpul di ruang yang semua pintu terkunci karena takut orang Yahudi, Tuhan tidak mengucapkan yang lain-lain, tapi mengucapkan salam damai sejahtera. Karena dengan adanya damai sejahtera ini, di dalamnya ada kuasa yang menghilangkan ketakutan. Seperti yang Tuhan nyatakan di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14. Ya, kalau kita perhatikan dari ayat 26 dan 27, di ayat 26, ya saya baca saja, Injil Yohanes 14, tapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, pada ayat 26 di sana menampilkan penghibur yang kemudian dijelaskan bahwa penghibur itu adalah Roh Kudus. Dan ini perlu sekali kita pahami. Karena ada kepercayaan lain yang membelokkan. Di ayat yang lain dalam Injil Yohanes mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan mintakan kepada Bapa seorang penolong yang lain. Dan dalam kalimat itu diteruskan, ialah Roh Kudus yang akan menyertai kamu. Tapi ada pihak keimanan yang lain mengatakan hanya mencomot kata seorang, akhirnya disimpulkan bahwa Roh Kudus atau penolong atau penghibur yang lain itu bukan Roh Kudus, tapi adalah orang. Sedangkan pada kalimat seterusnya akan ditegaskan seorang penolong yang lain, penghibur, dia di sana ditegaskan yaitu Roh Kudus. Ya, ini kita harus mengerti betul supaya keimanan kita akan firman Tuhan tidak diselewengkan, tidak dibelokkan, tidak dilemahkan.
Dan itu jelas juga pada ayat yang kita baca tadi, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Di mana Roh Kudus ini diutus oleh Bapa dalam namaku, dalam nama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itulah Sang Pembaptis dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang diutus itu akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Dan tentunya yang diajarkan oleh Roh Kudus itu adalah firman Tuhan. Dan itu juga yang ditekankan oleh Rasul Yohanes dalam suratnya. Ya, di sana dikatakan tidak seorang pun yang akan mengajar kamu, karena pengurapan itulah yang akan mengajarkan kepadamu mengenai segala sesuatu yang telah kamu dengar dari mulanya. Ya, segala sesuatu yang didengar dari mulanya, itulah firman Tuhan. Memang untuk pemberitaan firman Tuhan, ada hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan sebagai guru, tentunya untuk mengajar firman Tuhan. Namun, biarpun ada guru yang mengajarkan, untuk bisa mengerti firman Tuhan, itu memerlukan pertolongan Roh Kudus. Baik kepada hamba Tuhan yang akan mengajarkan firman Tuhan, maupun yang mendengar, yang mendapat kesempatan untuk mendengar pengajaran firman Tuhan. Sehingga bagi semuanya, baik yang akan menyampaikan, yang akan mengajarkan, perlu bergumul, mohon pertolongan Roh Kudus. Demikian juga bagi yang mendapat kesempatan untuk mendengar pengajaran firman Tuhan yang disampaikan, harus juga bergumul, mohon pertolongan Roh Kudus. Dan itu juga menjadi doa Rasul Paul, ya, yang ditulis dalam surat Efesus pasal 1 ayat 17. Di sana Rasul Paul dalam doanya, ia berkata supaya Allah mengaruniakan roh hikmat dan wahyu untuk bisa mengenal Dia dengan benar, untuk bisa mengerti firman Tuhan dengan benar. Karena memang firman Tuhan itu adalah kebenaran. Firman Tuhan itu benar, suci, kudus, sempurna. Cuma seringkali bisa menjadi salah karena yang menyampaikan tidak benar. Ya, dalam menyimpulkan tidak benar. Kemudian yang menerima juga menangkap, menerima tidak tepat, tidak benar. Sehingga firman Tuhan itu yang mestinya benar, suci, sempurna, menjadi tidak benar. Karena yang menyampaikan, ya, penyampaiannya tidak benar. Yang menerima juga merespon, menerima dengan tidak benar. Sebabnya di sini sangat-sangat diperlukan pertolongan Roh Kudus untuk mengajar segala sesuatu, tentunya mengajarkan firman. Dan Roh Kudus ini juga berkarya mengingatkan akan firman yang telah kita dengar dari Tuhan. Biarpun yang menyampaikan firman itu adalah manusia, hamba Tuhan, tetapi karena yang diberitakan, disampaikan itu adalah firman Tuhan, ya pasti itu berita dari Tuhan. Ya bahkan lebih jauh saya katakan pekerjaan Roh Kudus itu yang menuliskan firman
dalam loh hati kita. Dalam surat 2 Korintus pasal 3 di sana dikatakan bahwa firman itu dituliskan tidak pada 2 loh batu, tetapi pada loh hati, tidak dituliskan dengan dawat, tetapi dituliskan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu roh kebenaran yang berkuasa memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan, sehingga kita bisa hidup benar di pemandangan Tuhan. Dan kalau kemudian kita perhatikan ayatnya yang ke-27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, ayat ini dirangkaikan dengan ayat 26 yang menampilkan karya Roh Kudus yang mengajarkan firman Tuhan, yang mengingatkan firman yang telah kita dengar. Kemudian diteruskan ya perkataan Tuhan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan bagimu. Apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Janganlah kamu gelisah dan gentar hatimu. Dan kalau firman Tuhan ini diucapkan oleh Tuhan ya, tentunya murid-murid Tuhan pada waktu itu hatinya sedang galau, sedang gelisah. Karena Tuhan mengatakan, ke tempat aku pergi, kamu sekarang tidak bisa ke sana. Tetapi nanti kamu akan ke tempat itu. Dan tentunya pernyataan Tuhan itu menimbulkan galau, menimbulkan kegelisahan dalam hati murid-murid. Karena selama kurang lebih 3,5 tahun, khususnya 12 murid itu selalu bersama-sama dengan Tuhan di dalam suka duka. Di saat Tuhan mengadakan mujizat, bukan saja dilihat oleh murid-murid, dialami langsung oleh murid-murid. Kemudian Tuhan mengatakan, ke tempat aku pergi, kamu tidak bisa ke situ sekarang, tetapi nanti kamu akan ke situ. Dan untuk menghiburkan murid-murid, pada ayat 1-3 di sana dikatakan, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, dan kalau tempat itu sudah tersedia, aku akan datang kembali untuk membawa kamu ke tempat di mana aku berada, supaya di mana aku ada, kamu juga ada di situ. Ya, tentunya itu sudah memberikan pengharapan tersendiri bagi murid-murid. Walaupun Tuhan mengatakan, sekarang kamu tidak bisa ke tempat di mana aku pergi, tetapi kamu nanti akan ke tempatku, supaya kamu berada di tempat aku berada. Ya, pastinya itu sudah memberikan pengharapan pada murid-murid. Tetapi untuk tinggal bersama dengan Tuhan di tempat yang Tuhan sediakan, kan itu masih akan datang. Sedangkan yang namanya damai sejahtera itu diperlukan sekarang. Dalam perjalanan iman, dalam perjalanan hidup menuju tempat yang Tuhan sediakan. Itu sebabnya kemudian ditekankan pada ayat 27 yang kita baca tadi, bahwa damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya,
Kalau di sini katakan tidak seperti yang diberikan oleh dunia, dunia juga bisa memberikan damai sejahtera, tetapi tidak seperti yang diberikan oleh Tuhan. Dan kalau kita perhatikan pada kalimat berikutnya mengatakan, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tentunya dalam kuasa damai sejahtera yang dari Tuhan itu berkuasa untuk menghilangkan kegelisahan dan kegentaran bagi murid-murid. Sebab dalam ayat Injil Yohanes pasal 20, ayatnya yang ke-21 tadi kita baca. Setelah Tuhan menyampaikan damai sejahtera bagimu, Tuhan mengatakan, sebagaimana aku mengutus kamu, kamu pun kuutus. Ya, sebagai utusan Tuhan, menghadapi banyak tantangan, menghadapi banyak rintangan, menghadapi banyak hambatan, menghadapi banyak pergumulan. Tetapi kalau damai sejahtera Allah melalui Roh Kudus itu melimpah dalam kehidupan para utusan Tuhan, itu yang menyebabkan, yang bisa menghilangkan kegelisahan, kegentaran, dan ketakutan. Bukan kegelisahan, kegentaran, dan ketakutan yang seperti yang dialami oleh murid-murid karena takut orang Yahudi. Tetapi damai sejahtera yang menghilangkan kegentaran, kegelisahan, dan ketakutan itu sangat-sangat diperlukan dalam menghadapi tugas dari Tuhan sebagai utusan. Dan kalau kehidupan itu menjalankan utusan Tuhan yang dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan, maka utusan Tuhan itu akan bisa dipakai oleh Tuhan sebagai pelayan damai sejahtera, sebagai utusan damai sejahtera. Ya, seperti yang dituliskan dalam surat 2 Korintus pasalnya yang ke-5. Ya, di sana Rasul Paul menyatakan bahwa sebagai hamba Tuhan diutus sebagai utusan damai sejahtera karena dilatar belakangi kehidupan yang memang mendapat kelimpahan damai sejahtera oleh karena Roh Kudus yang ada di dalamnya yang membuahkan damai sejahtera. Karena damai sejahtera oleh Roh Kudus itu adalah damai sejahtera yang bersuasana kerajaan surga. Ya, firman Tuhan mengatakan kerajaan surga itu bukan soal makan minum, tapi soal kebenaran dan damai sejahtera oleh Roh Kudus. Ya, Tuhan memberkati. Kita akan bersyukur, berdoa kepada Tuhan. Kembali Bapa dalam surga, kami datang ke hadapan Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau mengaruniakan Roh-Mu dalam kehidupan kami yang membuahkan damai sejahtera, di mana damai sejahtera yang dari Tuhan itu bisa menghilangkan kegelisahan, kegentaran, karena kami memang menghadapi banyak pergumulan yang bisa menggelisahkan dan menggentarkan, tetapi damai sejahtera yang dari Tuhan itu juga memberi kekuatan bagi kami untuk menjalankan utusan Tuhan sebagai pelayan damai sejahtera. Karena sebagai pelayan damai sejahtera juga menghadapi banyak tantangan, banyak pergumulan,
banyak rintangan. Tapi kalau damai sejahtera Allah melalui Roh Kudus yang ada pada kami, pasti kami akan dikuatkan senantiasa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Segala hormat puji syukur kami persembahkan kehadiran Bapa dalam surga yang kami alaskan hanya dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.